Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dan saya Ridwan Ilyas. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang convolutional neural network. Seperti yang saya sampaikan di video sebelum ini, kita akan coba mendalami apa itu convolutional neural network. Kita akan coba bedah satu persatu apa sebenarnya yang terjadi dengan gambar yang kita masukkan ke model yang kita buat, dan di video sebelum ini teman-teman lihat hasilnya jauh lebih baik. Nah, kita akan masuk ke pembahasan apa itu sebenarnya yang namanya konvolusional atau namanya konvolusi ya, part dari model, eee, apa namanya, multilayer perceptron kita yang kemarin. Oke, nah ini, di atas saya ada, saya coba capture model yang kemarin dibuat, model 2 ini, di mana hasilnya memperbaiki dari, model yang sebelumnya. Di sana ada tambahan. Nah, kita akan melihat di bagian sini ada yang namanya convolutional 2D ya. Di sana ada convolutional 2D. Nah, apa sih yang dilakukan dalam proses convolutional itu, sendiri gitu ya? Apa sebenarnya yang terjadi dalam proses konvolusi? Konvolusi itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini saya akan mengulas sedikit. Sebenarnya biasanya materi ini disampaikan di kuliah pengolahan citra, tapi kita akan coba sentuh sedikit. Jadi, proses konvolusi adalah proses mengubah satu buah citra berdasarkan satu buah kernel ya, atau sebuah mask ya. Jadi kita memasking citra sehingga menghasilkan citra yang baru. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana efeknya. Contoh begini, misalkan kita punya citra, isinya kan, isi citra itu, angka yang apa namanya, yang menunjukkan representasi warna. Nah, di sini saya ngarang aja, saya ngarang, saya buat matriks gitu ya, 6 kali 6, lalu kemudian, citra input, saya akan lakukan konvolusi menggunakan satu buah kernel atau sebuah masker gitu ya. Maskernya itu berisi matriks 3 kali 3. Nah, kalau teman-teman lihat tadi di coding sebelumnya, kita coba mundur sedikit, itu di sini ada 64, 3,3. Ini maksudnya apa? Tolong buatkan 64 kernel di mana masing-masing dimensinya itu 3 kali 3 ya. Jadi, ini citra input, ini ada satu kernel 3 kali 3. Nah, apa yang terjadi? Nah, kernel ini akan melakukan konvolusi dengan cara dia akan masuk ke citra input seperti ini ya. Jadi 3 kali 3 ini kita akan padankan ke pojok bagian kiri sini. Ini 3 kali 3 yang saya kuningin ini. Nah, prosesnya adalah setiap, apa namanya, elemen yang kuning sebelah kiri ini itu dikalikan dengan kernel yang ada. Jadi 4 kali 1, 2 kali 2, 1 kali 3. Nah, prosesnya seperti ini ya. Jadi, di bagian citra input, kernel ini masuk, lalu kemudian di prosesnya perkalian, habis itu ditambahkan, ya. Jadi 4 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 1, turun ke bawah yang ini. Ini kan 2 kali 2, 3 kali kosong, dan 4 kali 2, ya. Seperti itu prosesnya. Lalu kemudian ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan, 41 ini akan masuk ke mana? Dia akan ada di citra output. Nah, dia akan menempati satu buah sel di citra yang baru. Seperti ini 41 gitu ya. Nah, ini adalah citra hasil proses konvolusinya. Ini baru satu proses. Maksudnya baru satu bagian ya. Setelah itu kernel ini akan bergeser. Oke. Dia akan bergeser ke sebelah kanan. Dia akan bergeser ke sebelah kanan sini. Prosesnya juga sama ya. Kernel ini, dikalikan dengan setiap elemennya dengan yang di bagian kuning ini. Jadi di sini 2 kali 1, 3 kali 2, 4 kali 1, 3 kali 2, dan seterusnya. Kemudian hasilnya itu masuk ke ini, citra yang baru. Tadi kan 41 sebelah kiri, dia geser ke sebelah kanan, 53. Nah, si kernel ini dia akan bergeser lagi ke kanan. Dia bergeser lagi ke kanan, prosesnya sama, dikalikan dengan setiap elemen, masuk ke citra yang baru. Setelah dikalikan dijumlahkan hasilnya 55, geser lagi ke kanan, masuk lagi ke citra yang baru ya. Setelah sampai kanan, dia akan turun ke bawah dan geser lagi ke sebelah kiri. Nah, dia akan pindah ke sebelah sini. Geser.
Jadi dia turun ke bawah lalu memulai lagi dari ujung yang sebelah kiri. Ya, prosesnya sama, setiap elemennya dikalikan dengan kernel yang ada, lalu kemudian dimasukkan ke citra hasil. Dia akan geser lagi ke kanan, ini hasilnya, geser lagi ke kanan, dan geser lagi ke kanan, setelah sampai ujung dia akan turun ke bawah, prosesnya sama, perkalian lagi, setelah perkalikan dijumlahkan, jadi perkalian matriks antar elemen ya, atau hadaman products gitu ya. Lalu kemudian geser lagi, geser lagi, geser lagi, sampai ke bawah gitu ya. Geser lagi, geser lagi, geser lagi, sehingga menghasilkan citra yang baru seperti ini. Ya, jadi dengan satu buah, apa namanya, filter di sini dia menghasilkan citra yang baru. Ya, ini saya ngarang aja matriks seperti ini, filternya juga sini saya ngarang dulu aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, citra input ini kan 6 kali 6. Taruhlah kita sebut ini I kali I gitu ya. Lalu kemudian ini filternya, atau sorry, bukan filter ya, sebenarnya kalau dalam pengolahan citra ini disebutnya kernel gitu ya. Karena kalau filter itu nanti beda lagi. Ini kernelnya 3 kali 3, 3 kali 3 F kali F. Dia akan menghasilkan citra baru. Ini 4 kali 4, tidak sama dengan citra input. Atau yang kita sebut, misalkan di sini saya sebutkan, saya kasih nama N kali N gitu ya. Nah, maka untuk tahu hasil akhir dari N ini, itu rumusnya adalah N sama dengan I, ya. I-nya itu biasanya harus, kan citra yang ada di sini kan harus selalu square ya, atau persegi antara lebar dan tingginya sama, gitu ya. I dikurangi F, ya. Lalu kemudian ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah N. Jadi citra yang baru kalau dikonvolusi biasa itu dimensinya jadi, berkurang ya, dimensinya berkurang. Nanti kalau filternya ini berubah jadi 5, misalnya 5 kali 5 karena biasanya filter itu ganjil ya, nanti hasilnya citra yang barunya juga akan berubah. Nah, itulah yang disebut dengan proses konvolusi, di mana satu buah citra citra input gitu ya, di-masking menggunakan satu buah kernel, yang kernel ini berjalan dari pojok kiri ke kanan, lalu balik lagi ke kiri ke kanan, sehingga menghasilkan citra baru. Prosesnya adalah perkalian, lalu kemudian, apa namanya, citra yang hasil barunya tereduksi. Nah, nanti apa efeknya, lalu bagaimana caranya supaya citra yang baru ini tidak tereduksi, itu kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi video ini, hanya menjelaskan dulu apa itu konvolusi. Jadi, saya ulangi lagi, konvolusi adalah proses, memasking satu buah citra gitu ya, terhadap satu buah kernel sehingga menghasilkan citra yang baru. Nah, nanti citra yang baru ini akan memiliki karakteristik khusus tergantung dari kernel yang kita punya gitu ya, atau dari masker yang, kita pakai itu akan menghasilkan karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya seperti apa, kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, saya Ridwan Ilyas, saya coding. Assalamualaikum.